Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, ini adalah pertemuan kita yang ketiga kalinya. Dan sebelumnya, saya telah menyampaikan dan telah membelajarkan tentang jenis-jenis multimedia. Dari pengenalan multimedia sampai ke jenis-jenis multimedia, apapun yang kita butuhkan dalam multimedia, saya sudah jelaskan di pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas sedikit lebih berbeda, hanya sedikit, tapi berkaitan dengan cara belajar kita setiap hari, yaitu tentang media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran, fungsi dari media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi, saya minta satu orang untuk berdoa. Kita akan buka pertemuan ketiga kita kali ini dengan doa. Oke, kita masuk pada materi, pada pertemuan yang ketiga, maksud saya pertemuan yang ketiga, yaitu tentang media pembelajaran. Oke, media pembelajaran. Nah, awal dari media pembelajaran, yang pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari media pembelajaran. Di sini, media pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dalam sistem pembelajaran. Nah, jadi ini sudah sangat jelas dijelaskan bahwa media pembelajaran sudah merupakan jenis yang paling penting dalam proses belajar dan mengajar. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan efektif karena media pembelajaran menyediakan banyak metode dan jenis-jenis media. Nah, jadi yang saya ambil dari pengertian media pembelajaran adalah media pembelajaran ini memudahkan kita sebagai guru, juga kalian sebagai siswa untuk saya membagikan materi dan untuk kalian menerima materi. Nah, kita masuk pada jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama adalah media audio. Media audio. Nah, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengar. Nah, kalau kita berbicara tentang audio, itu berarti merupakan suara dan berkaitan dengan pendengaran kita. Nah, dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau dalam bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Nah, contoh ini sudah merupakan penjelasan jelas, yaitu contohnya yaitu radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Jadi media audio sudah cukup jelas, yaitu dia menyampaikan berita dalam bentuk suara ataupun dengan kata-kata dalam bahasa lisan. Tapi contohnya juga ada disertakan seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah media visual. Media visual. Nah, jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jadi ini hanya mengandalkan indera penglihatan.
Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, kita ketahui bersama, proyektor itu adalah ketika kita memasang laptop dan memakai VGA, memakai proyektor dan ditampilkan ke depan untuk siswa dapat melihat materi yang akan kita atau guru-guru sampaikan kepada kalian. Jadi media visual ini hanya mengandalkan indera. Kita menampilkan dan kalian menerima itu lewat penglihatan. Jadi pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Nah, media visual, berbicara tentang media visual berarti penglihatan. Berbicara tentang penglihatan berarti berbicara tentang gambar yang bergerak atau gambar diam. Nah, dalam penampilan proyektor pasti akan lebih menarik ketika kita menampilkannya lewat proyektor kan. Siswa lebih tertarik, lebih diingat pelajaran yang akan kita sampaikan ketika pelajaran itu disampaikan dan mengandalkan indera mata kita sendiri. Jadi kita dapat lebih mengerti bagaimana tentang pembelajaran lewat media visual. Nah, media visual diam itu artinya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Jadi media visual diam itu ada banyak sekali contohnya. Contoh yang dapat kita ketahui dan banyak dijumpai yaitu foto atau potongan gambar, film bingkai. Nah, kalau media visual gerak itu gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah media audio visual. Nah, ini sudah menyangkut keduanya. Media audio dan visual. Media audio visual berarti dia sudah mencakup media audio dan media visual. Tadi saya sudah jelaskan sendiri media audio itu seperti apa, media visual itu seperti apa, dan ternyata ada juga media audio visual. Jadi dia terpakai keduanya. Nah, media audio visual. Jenis media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Jadi, dalam media audio visual dia menampilkan suara juga, tapi berupa gambar yang bersuara mungkin, atau video tapi bersuara juga. Ini kan tadi di media visual ada yang namanya visual media gambar gerak. Nah, media visual gerak. Nah, media visual gerak ini hanya dikatakan gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Nah, ketika dia datang kepada media audiovisual, berarti visual yang gerak itu berarti sudah bersuara, sudah memakai audio. Jadi kita menggunakan mata dan pendengaran kita. Nah, ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Ini juga termasuk di dalam diam dan gerak. Nah, media audiovisual diam contohnya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Media audiovisual gerak yaitu film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, ini masih di jenis-jenis media pembelajaran. Kita masuk di keempat. Ini jenis media pembelajaran yang sering digunakan. Yang keempat, media serbaneka.
Media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh jenis media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis seperti yang saya gunakan sekarang, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Nah, kalau papan atau board yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Media 3 dimensi diantaranya model, mock-up, dan diorama. Nah, realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau di peternakan sekolah. Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Nah, media serbaneka ini jika saya telusuri bahwa ini biasanya dipakai dalam tingkat SD ya. Tingkat SD karena menggunakan realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan ini yaitu kelinci, burung, kita membawa kelinci, membawa burung untuk membuat siswa yang masih kecil yang penglihatan dan audionya belum terlalu jelas seperti kita yang sudah dewasa. Jadi ini banyak sekali berlaku dalam tingkat SD. Nah, yang kedua yaitu gambar fotografi. Yang kelima, gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat terdapat 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan, antara lain gambar fotografi itu harus cukup memadai, dan kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu, dan ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas, dan yang keempat, validasi gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Yang kelima, memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Nah, yang keenam, ada peta dan globe. Peta dan globe. Nah, jenis media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan, bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan belajar mengajar adalah memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Yang terakhir, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan serta bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, ini 6 adalah jenis-jenis media pembelajaran. Setelah media pembelajaran, kita akan mengetahui tentang secara umum pemanfaatan media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Maksudnya tidak terlalu monoton, kita hanya menyampaikan, siswa hanya mendengarkan. Jadi kadangkala siswa jika hanya mendengarkan dan tidak melihat, itu membuat siswa-siswa mungkin bosan atau tidak mendengar apa yang dikatakan. Jadi
Maksudnya memperjelas penyajian pesan-pesan yang disampaikan secara monoton. Nah, yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film bingkai, film, atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar. Nah, yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Nah, yang keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Nah, yang kelima, objek yang terlalu kompleks atau misalnya mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konsep yang terlalu luas atau gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Jadi media pembelajaran ini adalah perantara kita minat sebagai siswa untuk mengetahui pembelajaran, apa arti dari materi yang disampaikan, apa yang harus kita ambil dari materi itu. Jadi media pembelajaran ini merupakan perantara yang membuat kita tertarik untuk lebih penasaran, oh ternyata materi ini seperti ini, materi ini seperti ini. Mungkin kalau hanya disampaikan dengan kata-kata, kita tidak merasa tertarik karena hanya disampaikan dengan kata-kata dan cara yang terlalu monoton. Nah, tetapi kalau kita menggunakan media perantara seperti ini, media audio, media visual, media audiovisual, media serbaneka, gambar, fotografi, dan petaran global, itu mungkin menarik minat para siswa untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami materi yang akan mereka pelajari pada saat itu. Nah, contoh seperti saya menggunakan media pembelajaran seperti ini dan papan di depan sini, ini merupakan satu keunggulan untuk saya agar bisa menerangkan kepada kalian semua dan bisa lebih dimengerti. Jika saya hanya berbicara di depan sini, mungkin Anda akan bertanya-tanya media ini seperti apa, atau media visual itu apa, atau ya dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang muncul jika kita tidak menggunakan media pembelajaran, karena dikatakan bahwa media pembelajaran yaitu untuk mempermudah kalian sebagai siswa untuk menerima materi yang ada. Nah, itu adalah akhir dari pertemuan kita yang ketiga. Dan seperti biasa, ketua kelas bawa absennya ke depan dan saya akan memberikan tugas. Dan untuk itu sampai di sini pertemuan kita yang ketiga, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.